sampai setengah 12 awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma amin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ilmi fid dharaini wa adkhalahu fasiha jannati amin. Az-zakatu zakat. Qala az-zakatu zakat lughatan secara bahasa an-nama'u pertumbuhan. An-nama pertumbuhan. Wat tathiru dan pensucian. Wa syar'an dan secara syar'i ismun adalah nama atau isim lima yakhruju terhadap suatu yang keluar an malin dari harta au badanin atau badan ala wajhin makhsusin atas bentuk yang khusus. Wajah bentuk ya, atau kaifiyah, wajah kaifiyah sifat. Maka di sini dari pengertian beliau ismun lima yakhruju an malin dari harta. Di sini adalah penjelasan untuk zakat mal. Ya, zakat mal dengan pembagiannya nanti insyaallah kita sebutkan. Au badanin, badan maksudnya adalah zakat fitrah atau zakatul fitr. Ya. Karena zakat fitr tidak keluar dari harta, tidak ada hubungannya dengan harta nisab atau apa. Tapi keluarnya dari perseorangan. Ya, makanya dia keluar dari badan, au badanin. Ala wajhin maksus dengan cara-cara tertentu atau sifat tertentu karena ada batasannya, ada takarannya, ukurannya, ada nisabnya, ada syarat-syaratnya. Baik, syurutu wujubi zakatil mal, syarat wajibnya zakat mal. Syurut wujubi zakatil mali, syarat-syarat wajibnya zakat mal khamsatun ada 5. Al-islamu Islam, wal hurriyatu dan merdeka. Al-Islam maka orang kafir tidak memiliki kewajiban untuk zakat. Orang kafir hartanya tidak kita mengambil zakat dari mereka. Meskipun mereka kaya raya, meskipun hartanya wajib zakat, kita nggak ambil zakat dari mereka. Adapun orang murtad, maka maluhu mauquf, hartanya dibiarkan, dimasukkan baitul mal. Ya. Kalau dia masuk Islam lagi, maka diambil zakat darinya. Kalau dia mati dalam kondisi murtad, hartanya dari fai. Hartanya dibagikan seperti pembagian fai. Nanti insya Allah kita bahas. Wanibah, apa namanya? Kalau orang murtad tuh hartanya dikasih baitul mal. Terus misalnya dia mau balik Islam lagi, hartanya dikembalikan. Hartanya kembalikan dan diambil bagian zakatnya. Baik, wal hurriyatu dan merdeka, maka budak tidak memiliki kewajiban untuk membayar zakat. Wa tamamul milki dan kesempurnaan dalam kepemilikan. Ya. Maka orang yang kepemilikannya belum sempurna tidak wajib zakat. Ya. Semisal apa? Semisal harta jual beli tapi masih dalam muddatul khiyar. Ya. Muddatul khiyar dalam artian khiyar syarat ya. Nah, saya beri barang sudah saya beli barang harta gitu ya. Tapi masih dalam muddatul khiyar, dia belum memiliki secara sempurna, maka tidak ada kewajiban untuk apa? Untuk zakat. Ya. Taib. Dan juga termasuk mukatab. Ya, termasuk mukatab. Mukatab itu budak yang budak yang dia punya perjanjian dengan tuannya untuk dibebaskan dengan membayar jumlah uang tertentu. Nah, dia dalam sehari itu ada bagian dia untuk kerja dan uangnya dibuat sendiri. Ya. Maka meskipun mukatab ini punya uang sendiri, miliknya, dia kerja sendiri, ya. Dia uangnya buat diri sendiri dan buat bayar
kepada tuannya tadi karena sudah bikin perjanjian. Meskipun hartanya sudah sampai nisab misalkan, maka tidak ada kewajiban untuk membayar zakat. Kenapa? Karena kepemilikannya rendah. Kepemilikannya apa? Lemah. Karena kalau misalkan budak tadi nggak jadi, dia membatalkan akadnya, sudah misalkan membatalkan akadnya pada tuannya, hartanya tadi kembali pada tuannya. Kalau akadnya dibatalkan sama budaknya, ya, kalau akadnya dibatalkan sama budaknya, ya, jadi harus kesempurnaan harta dengan kepemilikan yang sempurna, ya. Dia memiliki dengan kepemilikan yang sempurna. Baik. Wa ta'ayyunu, dan ta'ayun itu apa ya? Ta'yin itu menunjukkan suatu hal, ya. Gimana ini terjemahkannya? Iya. Kepemilikan yang tertentu. Nah, gitu aja. Ya, kita terjemahkan itu. Kepemilikan yang tertentu. Jadi kalau barang itu dimiliki oleh orang yang tidak tertentu, dimiliki tapi tidak tertentu, maka tidak wajib zakat. Contohnya misalkan apa? Misalkan barang wakaf untuk kaum muslimin. Dia punya harta yang banyak, dia wakafkan. Ini wakaf untuk kaum muslimin misalkan. Maka kaum muslimin banyak, nggak tertentu, maka tidak ada kewajiban untuk ngambil zakat dari harta itu. Tapi kalau kepemilikannya tertentu, bahkan kalau harta wakaf, maka ada kewajiban zakat. Misalkan saya wakafkan harta ini kepada satria. Satria sudah ta'yin, ini ta'yin namanya. Jadi wakafnya ini berlaku untuk satria saja. Ya. Wakafnya ini hanya berlaku untuk satria saja. Saya punya kebun yang banyak, sudah saya wakafkan kamu. Ya. Kemudian kebunnya diolah, hartanya jadi banyak, maka ada kewajiban dia untuk mengeluarkan zakatnya. Tapi kalau untuk kaum muslimin, wa tayakunul wujudi, dan keyakinan keberadaan si pemilik. Keyakinan keberadaan si pemilik. Maka kalau misalkan kepemilikan itu belum diyakini, atau pemilik belum diyakini keberadaannya, maka tidak wajib diambil zakatnya. Ini untuk mengeluarkan atau tidak termasuk dalam syarat ini, yaitu misalkan orang wakaf kepada janin. Ya. Misalkan taruhlah seorang wanita yang solihah, misalkan dari keluarga yang solihah, ada orang kaya, kemudian ya, insya Allah anak ini soleh yang dikandung, saya wakafkan harta saya kepada anak yang dikandungnya misalkan. Maka kalau misalkan sudah hartanya sudah harus dizakati, maka tidak wajib untuk mengambil zakatnya. Kenapa? Karena anak itu tadi masih di dalam kandungan dan belum tayakunul wujudnya masih belum diyakini, ya. Bisa jadi hamil fiktif misalkan. Misalkan hilang tiba-tiba, bisa jadi, ya. Taib. Nah, kemudian berikutnya, ma tajibu fihi zakatu. Ma tajibu, apa yang wajib fihi pada dirinya, az-zakatu zakat. Minal amwali, dari harta. Tajibu, wajib az-zakatu zakat fi sitatin, dalam 6 perkara atau 6 minal amwali, dari harta-harta. An-na'ami, hewan ternak. Wa naqdaini, dan nakdan itu maksudnya zahab wal fiddah, emas dan perak, zakat emas dan perak. Wal muasyarati, dan muasyarat itu hasil perkebunan, masuk di sini pertanian dan juga biji-bijian dan juga buah-buahan, dengan syaratnya nanti. Wa urudit tijarati, dan barang dagang, komoditi dagang, ini wajib zakat juga, atau zakat perdagangan. Wal ma'dan, atau di situ ma'dan apa ma'din? Ma'din, ya. Makanya ini ma'dan. Wal ma'dini, dan ma'din itu tambang. War rikazi, dan rikas itu harta karun jahiliyah. Rikas, harta karun jahiliyah. Afan ya, minum kopi sendiri.
Gak ngantuk. Baik. Nah, sekarang diperinci syurutu wujubi zakatin na'ami. Syarat-syarat wajib zakat ternak. Syurutu wujubi zakatin na'ami. Syarat wajibnya zakat ternak wahia yaitu al-ibilu onta, wal baqaru dan sapi, wal ghanamu dan kambing. Ya. Maka dari ucapan beliau ini al-ibilu wal baqaru wal ghanamu ini adalah batasan untuk ternak yang wajib dizakati. Selain 3 kategori hewan ini maka tidak ada kewajiban zakat. Kuda, meskipun harganya lebih mahal daripada onta, tidak wajib zakat. Ya. Babi misalkan, kalau babi. Ya, karena aslan dia harus dibunuh ya. Baik. Nah, adapun onta, kalau ada 3 kategori hewan ini masuk dalam semua jenisnya. Misalkan onta punuk 1, onta punuk 2 sama saja. Sapi, ya. Sapi Jawa, sapi Sumatera, termasuk juga kerbau, itu masuk bakar, ya. Ya. Maka ini juga masuk apa? Masuk zakat. Wal ghanam, kambing juga sama. Apapun jenis kambingnya, kambing domba atau kambing Jawa atau kambing Etawa atau kambing apa lagi, dan lain sebagainya. Pokoknya kambing ya sudah. Syaratnya untuk 3 hewan di zakat ini arbaatun, ada 4 syarat. Yang pertama an-nisab, sudah mencapai nisab. Ya. Ada penjelasan nisabnya nggak ya? Harusnya ada nanti. Oh, nggak ada. Ya, berarti nisab zakatnya mungkin dibahas di kitab yang lebih panjang ya. Di sini nggak ada ternyata. Baik. Alhamdulillah kalau batas minimalnya saja. Kalau onta itu minimal 5, itu sudah masuk nisab. Ya, minimal 5. Itu sudah masuk nisab. Ya. Kalau misalkan sapi 20. Ya, masuk nisab. Kalau kambing 40. Itu sudah masuk batas nisab. Nasi ke atas nanti ada putrasi. Baik. Jadi harus ada nisabnya tadi. Kalau kurang dari nisab maka tidak ada wajib zakat. Wal haulu, dan haul itu sudah berlangsung 1 tahun dalam berternak itu. Ya, sudah berternak selama 1 tahun. Wa isamatuha, dan isamah itu adalah pakan bebas. Pakan bebas dalam artian si pemilik hewan tidak membelikan pakan dia. Jadi pakan bebas. Jadi hewannya ditaruh di lapangan, di hutan, cari makan sendiri. Itu sama. Pakan bebas. Kullal haul, di sepanjang 1 tahun. Jadi kalau misalkan pakannya bebas maka wajib zakat. Baik. Yang kambing tadi berapa udah? 40. Baik. Kemudian berikutnya wa kaunuha, dan keberadaan hewan tadi ghaira amilatin, tidak dipekerjakan. Kalau misalkan hewannya dipekerjakan, misalkan kerbau ya, dibuat bajak sawah, misalkan punya kerbau banyak karena sawahnya banyak, semuanya pakai bajak. Ya. Maka tidak diambil zakatnya. Baik. Berikutnya adalah syurut wujubi zakatin naqdaini, syarat kewajiban zakat naqdain atau zakat emas dan perak. Syurutu wujubi zakatin naqdaini, syarat kewajiban zakat
emas dan perak. Wahuma dan nakdain itu adalah adz-dzahabu wal fiddah, emas dan perak. Emas dan perak. Dan dikiaskan juga adalah alat tukar seperti uang. Salah satu ada 3. Al-haulu, yang pertama haul, yaitu sudah berlalu 1 tahun, ya, dia simpan dalam 1 tahun. Wan nisabu dan nisab, ya, dan nisab. Adapun nisabnya wahwa yaitu isruna mithqalan, 20 mithqal. 20 mithqal sekitar 85 gram. Fi dzahabi untuk emas. 25 astagfirullah. 85 gram untuk emas. Yang 24 karat. Kalau karatnya berkurang berarti nisabnya harus bertambah. 24 ya karat. Wa mi'ata dirhamin, dan 200 dirham. Itu sekitar 595 atau 600 gram. Dirham itu perak. 600 gram perak. Fil fiddati, untuk atau dalam perak. Wa kaunuhuma, dan keberadaan keduanya ghaira huliyin, bukanlah perhiasan. Kalau misalkan emas atau peraknya itu berbentuk perhiasan, maka tidak ada wajib zakat kalau memang tujuannya untuk dipakai perhiasan. Tapi kalau wujudnya perhiasan, disimpan, memang tujuannya disimpan, maka wajib zakat. Jadi perhiasan yang memang digunakan untuk apa? Perhiasan, bukan untuk disimpan. Kan kadang orang ada ya, beli kalung, beli cincin, ya supaya apa? Ya supaya uangnya nggak bentuk uang ya. Akhirnya di rumah disimpan aja di rumah. Maka itu tetap wajib zakat. Selama nggak dipakai ya. Kalau dipakai maka sudah lepas zakat. Mubahin, yang boleh. Ya, yang boleh. Dalam artian kalau perhiasannya itu diharamkan, maka dia tetap wajib zakat. Misalkan laki-laki beli perhiasan emas. Meskipun dia pakai tetap wajib zakat kalau sudah sampai nisab dan haul. Kenapa? Karena secara asal laki-laki haram pakai emas, perhiasan emas. Berikutnya syurutu wujubi zakatil mu'asyarat. Syarat wajibnya zakat pertanian, mu'asyarat. Syartu wujubi zakatil mu'asyarat, syarat wajibnya zakat pertanian. Apa saja mu'asyarat atau pertanian itu apa saja? Ada batasannya. Wahia, yaitu yang dimaksud mu'asyarat adalah ar-rutabu, kurma, wal inabu, dan anggur, wa ma yuktatu, dan apa yang dijadikan makanan pokok atau yang dijadikan bahan makanan. Halatal ikhtiyari, dalam kondisi normal. Minal hububi, dari biji-bijian, jagung, beras, kemudian apalagi gandum, kacang-kacangan kalau misalkan di Mesir ya, kacang-kacangan dan sebagainya, maka wajib zakat itu semua biji-bijian. Meskipun di daerah itu dia bukan makanan pokok. Misalkan di Indonesia, dia nanam gandum di Indonesia. Orang Indonesia nggak makan gandum, dia ekspor. Maka tetap nanti dia wajib zakat. Kenapa? Karena gandum itu bahan makanan pokok, meskipun nggak di daerah situ, tapi daerah lain dipakai makanan pokok. Jadi nggak harus makanan pokok daerah itu. Pokoknya dia makanan pokok gitu aja. Dari biji-bijian, ya. Maka kalau misalkan orang Papua makanan pokoknya sagu, maka sagu nggak ada kewajiban untuk zakat. Dia bukan biji. Sagu kan pohon sagu, dia dihancurkan gitu kan, kemudian diambil sarinya. Baik, an-nisabu, syaratnya adalah nisab. Dia harus mencapai apa? Mencapai nisab. Dan tidak ada syarat haul. Karena apa? Karena untuk zakat pertanian dikeluarkan ketika panen. Zakat pertanian dikeluarkan ketika apa? Panen.
ketika panen. Kalau misalkan sawahnya panen setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Panen pertama belum mencapai nisab. Ya. Panen kedua juga nggak sampai nisab. Tapi ketika digabung mencapai nisab, maka wajib zakat juga. Selama apa? Selama panen tadi ya dalam 1 tahun. Selama panen tadi selama apa? Dalam 1 tahun. Ya. Dan juga selama barangnya atau hasil pertaniannya, hasil panennya itu sama. Jagung dengan jagung, beras dengan beras, ya. Gandum dengan gandum. Ya. Baik. Wahwa dan nisabnya adalah berapa? Khamsatu ausuk, 5 wasak. 5 wasak itu sekitar 6 kintal kalau tidak salah. 6 kintal. 600 gram, 600 kilo. Sekitar 6 kintal. Syurut wujubi zakati amwali tijarah. Sekarang syarat wajibnya zakat harta dagang. Syurut wujubi zakati amwali tijarah. Syarat wajib zakat harta dagang, yaitu zakat perdagangan, wahya, yaitu taklibul mali. Wahya, dan maksud dari tijarah itu ya, jual tijarah ini maksudnya adalah jual beli atau perdagangan adalah taklibul mali. Memutar harta li ghardir ribahi, dengan tujuan keuntungan. Dengan tujuan apa? Keuntungan. Sab'atun, ini khobarnya syurut tadi. Ada 7 syaratnya. Ada 7 syaratnya. Kaunuha urudon, hartanya harus urud atau harus ard. Apa ard? Ard itu muqabilun naqd. Semua yang bukan, gimana membacanya? Semua yang bukan uang, itu ya kampanye. Semua yang bukan uang itu masuk ard. Atau semua yang bukan alat beli, alat tukar, maka di ard. Ya. Jadi hartanya itu harus berupa apa? Berupa barang dan bukan alat tukar. Jadi kalau misalkan dia punya usaha money changer, ya kan, jual uang dengan uang kan ya, maka dia nggak punya kewajiban zakat tijarah. Ya. Makanya ada istilah dalam fikih ya, wabashiru as-sayarifah anna la zakata lahum. Berikanlah kabar gembira bagi orang yang punya usaha money changer, mereka nggak punya kewajiban zakat. Makanya zakat perdagangan ya, zakat perdagangannya itu uangnya diputar terus itu. Karena ya dia uang dengan uang, uang dengan uang, itu aja. Ya, jadi harus apa? Komoditi barang yang diperdagangan itu bukan alat tukar. Bukan alat tukar. Wa niyatu tijarati, dan niat untuk berdagang. Ya. Dia ada niatan untuk berdagang. Punya barang dagangan, taruhlah punya barang banyak tapi nggak ada niatan untuk diperdagangkan, ya nggak ada kewajiban. Wa kaunun niyati, dan keberadaan niat makrunatan, diiringi bitamalluki, ketika memiliki barang tersebut. Ketika memiliki barang tersebut. Ya, misalkan ketika orang membeli barang tersebut, dari awal dia sudah punya niat mau menjadikan itu apa? Barang dagangannya. Ya. Tapi kalau dia beli, dia nggak niat untuk dagangkan barang itu, maka belum dihitung haulnya. Ya, belum dihitung haulnya. Baru kalau dia ada niatan untuk memperdagangkannya, nah baru di situ dia mulai haulnya. Au fi majlisil aqdi, atau di majelis akad, yaitu niatnya tadi ketika berada di majelis akad. Ya, niat memperdagangkannya tadi ketika memiliki barang atau di majelis akad. Ya, ketika memiliki barang atau di majelis akad.
majelis akad, yaitu ketika jual beli, ya itu kan akad. Nah ini namanya. Ketika akad ini, ya dia sudah niat saya mau dagangkan. Nah untuk tamaluk tadi, misalkan dia, misalkan dia dapat harta hibah, misalkan dia dapat harta hibah, dia nggak hasil akad jual enggak, tapi dia dapat harta hibah. Nah, ketika barang hibahnya sudah di tangan, ketika itu dia niat jual beli, maka sudah dihitung haul. Meskipun dia belum melakukan jual beli atau perdagangan dengan barang itu. Ya, jadi tamaluk dan majelis akad itu agak berbeda. Jadi tamaluk itu pokoknya dia memiliki, nggak harus dari hasil jual beli. Tapi kalau majelis akad itu barangnya didapat dari hasil jual beli. Wa kaunu tamalluki, afan sebentar. Oh, astagfirullah. Afan. Yang tamaluk tadi yang hibah tadi di skip dulu ya. Itu salah. Baik. Jadi kalau hibah enggak termasuk afan, astagfirullah. Baik. Saya ulangi kembali. Termasuk syaratnya tadi dari niat tijarah ya. Wa niyatu tijarah, termasuk syaratnya adalah niat dagang. Ya, termasuk syaratnya adalah niat dagang. Wa kaunun niyah, dan keberadaan niat dagang makrunatan bersamaan bitamalluki ketika memiliki barang tersebut, au fi majlisil aqdi, atau dalam majelis akad, ya, atau dalam majelis akad. Nah, ini tergambarkan kalau misalkan terjadi jual beli. Yang hibah tadi dihilangkan dulu ya, dilupakan dulu. Salah ya. Di dalam majelis akad. Ya. Ketika dalam majelis akad dia beli barang itu, kemudian ada niat untuk apa? Untuk memperdagangkannya, maka ketika itu sudah dimulai haul meskipun dia belum mulai dagang. Ya. Masih kulaan gitu ya. Masih kulakan ya. Baik. Tapi kalau misalkan akadnya salam, barangnya belum ada kan, dia ngasih uang dulu, dia belum memiliki barang, ya, maka bisa ditasawurkan, digambarkan, nah tamaluk seperti ini, tanpa ada dia ngasih uang dulu, kemudian barangnya datang belakangan, ya, berarti kan dia belum memiliki barang, maka meskipun ketika itu dia punya niatan untuk berdagang, maka belum dihitung satu haul kalau barangnya belum sampai pada dirinya, belum sampai pada dirinya. Kalau aslan dia belum memiliki barangnya, ya ada. Kalau akad salam kan barangnya telat, uang duluan. Jadi kalau salam kan ya. Jadi dia sudah ngasihkan uang, tapi barangnya mungkin sebulan lagi baru ada. Ya, meskipun ketika ngasihkan uang tadi dia punya niatan untuk berdagang, maka gak dihitung dari situ. Dihitung dari bulan depan ketika barangnya sudah sampai. Ya, gitu. Kalau majelis akad itu kalau misalkan dia jual beli di situ. Ya. Jual beli situ barang dari situ dan bukan akad salam. Ya, bukan akad salam dalam artian ya barangnya sudah ada. Maka ketika dia sudah berakad, ya, maka otomatis ketika itu sudah jatuh awal haul. Nah, kemudian di sini wa kaunu tamalluki, dan kondisi kepemilikan barang bi muawadhatin, dengan muawadhah itu dengan pertukaran. Maka kalau barang itu dimiliki tanpa ada pertukaran, meskipun ketika memiliki barang ada niatan untuk berdagang, maka haul tidak dimulai dari situ. Haul dimulai sejak dia mulai memperdagangkannya, bukan dari niatnya. Kalau yang tadi pun dari niatnya ya, dari niatnya. Tapi kalau yang ini, kalau misalkan barangnya kalau dimiliki karena sebab jual beli atau yang semacamnya, maka
dimulai haul sejak punya niatan untuk berdagang. Tapi kalau misalkan barangnya didapat tanpa ada tukar menukar, dapat gratis, meskipun ketika dia nerima barang, dia sudah punya niatan untuk jual beli, untuk memperdagangkan itu, tidak dihitung haulnya dari situ. Tapi ketika kapan? Ketika dia mulai menjual belikan barang tersebut dijadikan dagangan. Contohnya misalkan apa? Maka tidak masuk ya, Afwan. Maka tidak masuk dalam hal tamalluk bil muawadhah adalah hibah tadi. Ya, Afwan tadi ana salah ya. Astagfirullah. Baik. Kalau misalkan barangnya hibah, Satria menghibahkan kepada saya barang banyak misalkan. Kemudian ketika saya nerima dari Satria, saya sudah niat saya mau nanti saya jual belikan ini barang dagang ini. Maka haul jual belinya nggak dimulai ketika saya niat tadi. Dimulai ketika saya start untuk memperdagangkan barang tadi. Kenapa? Karena barang tersebut saya miliki tanpa adanya muawadhah. Tanpa adanya muawadhah. Baik. Berikutnya. Wa alla tunadda, dan tidak ditandid binaktiha dengan alat tukarnya. Ini bahasanya agak anak bingung cari terjemahannya. Tandid itu merubah barang dagangan itu jadi uang lagi. Itu tandid. Ya. Kalau istilah ekonominya itu apa sih namanya? Liquid apa gitulah, anak gak lupa ya. Pokoknya barang dagangannya itu dia rupakan jadi uang lagi, sudah diuangkan lagi. Maka termasuk syaratnya wa an la tunadda, dan tidak, ya kita terjemahkan, dan tidak dirubah barang tadi binaqdiha dengan uang. Alladzi tuqawwamu, yang digunakan untuk menghitung bihi dengan uang tersebut akhiral hauli, di akhir haul. Nakisatan, ya. Dan jumlahnya ternyata kurang anin nisabi, dari nisab. Gambarannya gini. Orang dagang, ya sudahlah, taruhlah Muharram tanggal 1 mulai dagang. Mulai dagang. Ketika dapat tengah-tengah Rabiul Akhir misalkan, sudah dia rupakan semua barang dagangannya tadi, pokoknya semua yang dia perdagangan semuanya dirupakan uang. Ya, sudah semuanya dirupakan entah ke bank atau apa, pokoknya sudah rupakan uang. Ya, dirupakan uang. Maka di situ kalau ketika dirupakan uang tadi, ternyata uang tadi tidak mencapai nisab jumlahnya, maka haulnya terputus. Haulnya terputus, habis, dianggap sudah selesai jual belinya, sudah nggak ada hitungan haul zakat tijarah lagi. Ya sudah selesai habis itu sudah. Nah, jadi nggak dihitung lagi. Baru dihitung lagi ketika dia rubah lagi uang tadi sebagai barang dagangan lagi. Baru dimulai haul baru. Tapi kalau misalkan barang dagangannya tadi dapat Rabiul Akhir dirubah jadi uang semuanya, ternyata mencapai nisab, ya. Maka haulnya nggak terputus. Jadi berlaku dari Muharram. Maka uang tadi ketika di Muharram tahun berikutnya dilihat ternyata itu masih mencapai nisab, dia wajib mengeluarkan zakatnya. Meskipun sudah nggak dagang lagi. Dengan syarat dilihat di akhir haul mencapai nisab enggak. Jadi haulnya nggak terputus. Haulnya apa? Nggak terputus. Tapi kalau misalkan kurang ketika ditandid tadi, ternyata nisabnya kurang, ya. Nisabnya kurang dari 20 miskol atau sekitar 80 gram emas. Ya, kurang dari situ, ya maka terputus haulnya. Kalau mencapai nisab atau lebih, maka tidak terputus
haul zakat, haul perdagangnya masih jalan terus sampai Muharram tahun depan. Meskipun dia sudah nggak dagang, dilihat harta hasil perubahan ininya tadi. Kalau misalkan masih ada nisab, dia keluarkan zakat perdagangan. Meskipun barang dagangnya nggak ada. Ya, gitu. Taib. Itu maksudnya ya. Kalimat yang ringkas tapi penjelasannya cukup panjang. Wa an la tuqsada, dan tidak dimaksudkan lil kunyati atau lil qaniyah. Di situ apa harokatnya? Kunyah. Kunyah atau qaniyah. Tidak dimaksudkan barang tersebut untuk disimpan. Kalau dia beli barang motor, iya motor banyak sekali misalkan, satu kontainer misalkan, tapi dia simpan aja, dia dari awal nggak punya niatan dagang, nggak ada zakatnya. Maksudnya nggak ada zakat perdagangan. Ada zakat apa? Zakat perdagangan. Wa mudiyul hauli, dan berlalunya haul itu hitungan 1 tahun. Min waktil milki, dari waktu kepemilikan barang. Ya. Dan tidak dipersyaratkan di awal haul sudah mencapai nisab. Ya. Jadi tidak dipersyaratkan di awal haul apa sudah mencapai nisab. Hitungan nisab nggak nisab itu di akhir haul. Misalkan gini, taruhlah misalkan untuk zakat emas misalkan, taruhlah zakat kalau dirupiahkan misalkan taruhlah itu sekitar 50 juta. Itu 50 juta itu sekitar sudah 85 gram emas, taruhlah seperti itu. Ketika dia mulai dagang, modal dia cuma 10 juta. Ketika dia mulai dagang, modal dia cuma apa? 10 juta. Mulai haul itu tidak dihitung nunggu modalnya sampai 50 juta dulu. Maksudnya nisabnya enggak. Tapi meskipun modalnya cuma 10 juta, nggak sampai nisab, sudah start haul. Ya. Ngecek nisab itu di akhir haul. Kalau akhir haul modalnya apa? Akhir haul, ya. Dagangannya sudah mencapai 50 juta lebih, maka sudah wajib zakat. Ya. Dan hitungnya haul tadi sejak apa? Sejak awal dia mulai dagang. Meskipun modalnya nggak sampai nisab. Ya, pedagang itu diperhatikan. Jadi ingat-ingat, saya dulu dagang itu sejak bulan apa? Pokoknya setiap bulan itu dicek terus. Setiap bulan itu dicek terus. Iya. Mana berusaha memahami itu. Oh iya. Ya saya maklumi memangnya. Pada intinya itu gini Ustaz. Kalau pemahaman anak itu, jadi misalnya kita mau berdagang Ustaz ya, untuk zakat harta itu. Misalnya kita untuk dagang apapun, barang apapun. Saya alat tukar. Nah, itu misalnya lah jualan meja lah maksudnya. Nah, itu tanggal 1 Muharram kan. Yeah. Berarti ketika nanti tanggal 1 Muharram lagi ya, haulnya gitu ya, itu sudah mencapai nisabnya itu tadi senilai 85 gram emas. Iya, ya nisabnya sama dengan zakat emas sama perak. Itu maksudnya keuntungannya Ustaz ya? Enggak, semua barang dagang dan uang yang diputar untuk kegiatan dagang itu ya itu semuanya keuntungannya. Jadi bukan cuma keuntungannya saja, bukan. Modal plus keuntungan gitu Ustaz. Modal, keuntungan, dan barang dagang yang dia miliki. Barang yang ya. Mejanya itu sendiri. Iya, mejanya itu sendiri ditakar harganya berapa ya. Plus juga kalau misalkan ada orang utang ke dia dan belum bayar untuk jual beli itu. Misalkan ada orang utang beli meja misalkan 1 kontainer, tapi dia masih belum bayar utang, itu juga dihitung. Oh gitu ya. Iya. Dikurangi hutang kita kepada orang. Ya, misalkan kita untuk kegiatan dagang, taruhlah tengah-tengah kita agak down misalkan. Bisnis berkurang karena Covid misalkan. Kita butuh suntikan modal akhirnya. Kita akhirnya ngutang orang. Oh iya. Ya, maka itu tadi dikurangi utang orang nanti.
Paham ya? Oh ya, misalnya gitu. Ngutang itu apakah juga termasuk itu, Ustaz? Terhitung nisab, Ustaz? Maksudnya? Ya kan? Iya, itu tadi kan misalnya Kita modalnya ngutang dari awal. Iya. Ya terhitung. Tapi ketika di akhir haul, ketika kita ngitung dikurangi utang di awal tadi kalau misalkan belum terbayar. Karena kita berarti sudah dapat untung kan. Kan itu. Dan dagangnya masih sudah bisa putar terus kan. Cuma kita belum bayar utang awal tadi gitu. Maka semuanya keuntungannya dan modal otomatis enggak, karena modalnya pure hasil ngutang gitu. Jadi enggak hitung. Jadi keuntungan kemudian barang yang dia miliki untuk diperjualbelikan itu ditotal semua dikurangi hutangnya. Kemudian baru di situ dikeluarkan zakatnya. Ya, gitu. Jadi berarti misalnya ini kan. Misalnya modalnya aja itu udah mencapai 85 gram emas, udah mencapai nisab. Ya. Artinya kedepannya itu setahun depan tuh mesti harus zakat ya Ustaz ya? Nggak mesti. Iktibarnya atau yang menjadi acuan adalah akhir nisab tahun depannya, bukan awal dagang. Kalau misalkan di awal dagang sudah capai nisab, hartanya banyak, di akhir haul tahun depannya ternyata dihitung kurang, bangkrut. Oh, gitu. Makanya nggak dikeluarkan zakat. Ya. Jadi yang dihitung di akhir, nggak ngawal. Awal nggak ada hubungannya. Terus saya mau tanya lagi. Iya. Nah, misalnya itu kita ngeluarkannya itu berapa, Ustaz? Oh ya nanti. Belum ya? Belum nanti ya. Ada sabar dulu. Kita bahas nisabnya dulu sama syarat-syaratnya ya. Kalau ukuran yang dikeluarkan berapa nanti ya sini ya. Sabar ya. Memang kalau bayangan itu ya. ngambang gitu ya. Masih ngambang itu. Ya, kita selesaikan baru nanti nganu. Berikutnya berarti syurut wujubi zakat rikas. Sekarang syarat wajib zakat rikas. Rikas itu adalah ya ini disebutkan. Syurut wujubi zakat rikas. Syarat wajibnya zakat rikas. Rikas tadi adalah apa? Harta karun jahiliyah. Apa rikas? Al-madfuni, yang dipendam fil ardi, di dalam tanah. Di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah maksudnya zaman sebelum diutusnya Nabi SAW. Bisa diketahui dari apa? Dari barangnya tadi. Misalkan kalau barangnya tadi sudah ada, taruhlah sudah ada nama-nama Islam, ya, berarti kan diketahui ya itu sudah Islam. Berarti itu nggak masuk rikas nanti. Nggak masuk rikas. Tapi kalau misalkan itu masih bentuknya kuno-kuno ya, misalnya zamannya Nabi siapa, sebelum diutusnya Nabi, maka itu masuk harta rikas. Syaratnya berapa? Syaratnya ada 4, arba'atun, ada 4 syarat. Kaunuhu zahaban. Keberadaannya zahaban sebagai emas, au fiddatan atau perak. Maka kalau misalkan barang temuan atau harta karunnya tadi berupa permata, berlian, meskipun harganya lebih mahal daripada emas dan perak, tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat rikas. Wa kaunuhu nisaban, dan keberadaannya nisaban, sudah mencapai nisab. Nisabnya emas dan perak maksudnya. Kalau belum mencapai nisab, tidak wajib zakat. Ya, nemu koin emas 1 misalkan, maka nggak wajib zakat. Wa kaunuhu, dan keberadaannya min dafinil jahiliyati, dari yang dikubur di zaman jahiliyah. Yang dikubur di zaman jahiliyah. Ya. Dan ini diketahui dari apa? Dari tanda-tandanya tadi. Ya. Misalkan sudah ada kearap-arapan gitu ya, atau misalkan nama-nama Islam, maka sudah tahu bahwasanya itu bukan jahiliyah. Wa kauni wujudihi, dan keberadaannya fi mawatin, di tanah bebas. Kalau tanah itu sudah dimiliki orang, maka dia bukan rikas lagi, tapi barang tersebut milik pemilik tanah. Ya. Misalkan kita nyangkul-nyangkul di sawah orang, misalkan kemudian dapat, itu berarti bukan milik antum berarti ya. Ya milik si pemilik tanah itu ya. Au milkin, atau dalam kepemilikan ahyahu, yang dia hidupkan. Nah, au milkin, atau dalam kepemilikan ahyahu, yang dia hidupkan tanah tersebut.
ahyahu yang menghidupkan tanah tersebut, wajiduhu yang menumpukannya. Jadi misalkan saya punya tanah, saya gali-gali, kemudian saya menemukan harta tersebut di tanah saya sendiri, maka dia wajib untuk mengeluarkan apa? Zakat rikas dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan. Baik, syurutu wujubi zakatil ma'din. Syarat wajib zakat pertambangan. Syurutu wujubi zakatil ma'din, syarat wajib zakat pertambangan, wahwa, dan dia adalah ma yustakhraju, apa yang dikeluarkan, min makanin, dari satu tempat, khalaqahullahu, yang Allah menciptakannya ta'ala, fihi, di tempat tersebut, isnani, dua hal. Ya, maksudnya isnani ini khabarnya syurut. Dan wahwa ma yustakhraju min makanin khalaqahullahu ta'ala fihi, itu jumlah i'tiradiyah, dalam artian dalam kurung gitulah penjelasannya. Jadi syurutu wujubi zakatil ma'din isnan. Syarat wajibnya zakat tambang itu dua. Ya, tambang yaitu tadi barang yang dikeluarkan dari dalam bumi. Zakat tambang syaratnya dua. Kaunuhu zahaban. Yang pertama, wujudnya dia emas, au fiddatan, atau perak. Maka kalau tambangnya adalah tambang batu bara, tambang permata, ya, maka tidak ada kewajiban zakat tambang. Syarat kedua, wa kaunuhu nisoban, dan dia sudah mencapai nisob. Barang yang dikeluarkan sudah apa? Mencapai nisob. Kalau misalkan sekarang ngeluarkan belum capai nisob, ya, kemudian masih terus mengeluarkan lagi, maka semuanya diakumulasi, di total, di jumlah, ya, diakumulasi, ya, sampai pekerjaan itu terhenti, ya, sampai pekerjaan itu terhenti. Misalkan tambang itu, ya, bekerja dari jam 6 sampai jam 6 pagi sampai jam 6 sore, kerja terus. Habis itu jam 6 sore sampai besok jam 6 pagi itu selesai. Maka hasil dari jam 6 sampai jam 6 tadi, hasilnya ditotal, diakumulasi. Ya. Untuk besoknya begitu lagi, sama, diakumulasi. Setiap nyampe nisab keluarkan zakatnya. Nyampe nisab keluar zakatnya. Ya, gitu. Jadi nggak harus sekali pekerjaan, sekali dalam, sekali gali mengeluarkan, kemudian langsung dihitung. Kalau nggak sampai ya berarti nggak ada zakatnya. Kemudian nggak diakumulasi semuanya. Selama dalam proses pertambangan tadi. Baik. Berikutnya, maqadir zakawatil amwala, ini yang dicanangkan Satria tadi. Maqadir, kadar-kadar zakawatil amwal, zakat-zakat harta tadi. Kadarnya berapa yang dikeluarkan? Miqdaru zakatil ibili, kadar zakat onta adalah syatun. Oh, astagfirullah. Tadi Ana bilang sapi berapa? 20 ya? Ya, sapi tadi nisabnya minimal berapa? 20. Afwan, salah. Antum hapus. 30, bukan 20. Ingat ya tadi yang mana tadi? Ya. Masih ingat Mas Dafa? Dafa. Ada ya. Sudah ketemu ya? Ya, pokoknya tadi 30 ya, bukan 20, afwan. Kalau yang onta ya sama 5, kemudian kalau kambing 40. Taib. Syatun, yang dikeluarkan kalau zakat onta adalah 1 kambing fi khamsin minha, di setiap atau pada 5 dari onta. Jadi kalau ontanya sudah sampai 5, zakatnya berapa? Zakatnya 1 ekor sapi. Wahia dan 5 itu awalun nisabiha, awal dari nisab onta. Wasyatani, dan 2 ekor kambing fi asrin, pada 10 ekor onta. Wasalatsu syahin, dan 3 kambing fi khamsa asyrata, pada 15 ekor onta. Wa arba'u syahin, dan 4 kambing fi asyrina, dalam 20 ekor onta. Ini hanya hitungan saja ya. Wa bintu makhadin, dan bintu makhad itu onta yang sudah berumur 1 tahun. Onta umur 1 tahun fi khamsin wa isrina, di setiap
pada 25 ekor onta. Wa bintu labun itu onta umur 2 tahun. Fisitin wasalasina pada 36 onta. Wa hiqqatun dan 1 hikoh. Hikoh itu adalah onta yang sudah berumur 3 tahun. Fisitin wa arba'ina pada 46 ekor onta. Wa jadza'atun dan jadza'ah itu onta yang sudah umur 4 tahun. Fi ihda wa sittina pada 61 ekor onta. Wa bintalabunin dan 2 bintu labun. Bintu labun tadi yang sudah berumur 2 tahun ya. Bintu labun, 2 ekor bintu labun fisitin wasabain pada 76 onta. Wa hiqqatani dan 2 hikoh. Hikoh itu onta yang umur 3 tahun. Fi ihda wa tis'ina pada 91 onta. Wa thalathu banati labun dan 3 ekor bintu labun. 3 ekor onta umur 2 tahun. Fi mi'atin wa ihda wa isrin dalam 121 onta. Thumma bintu labunin, kemudian 1 bintu labun fi kulli arba'in di setiap hitungan 40 ekor onta. Wa hiqqatun dan 1 hikoh onta umur 3 tahun fi kulli khamsin di setiap hitungan 50 ekor onta. Makanya gimana? Kalau onta itu sudah lebih dari yang terakhir, yaitu sudah lebih dari 121, maka hitungannya nanti ngitungnya di setiap 40 onta 1 bintu labun, dan di setiap 50 ekor onta hikoh. Nanti ngitungnya terserah kita mau ngambil yang bintu labun atau hikoh. Misalkan gini, kita punya 200 onta. 200 onta. Bisa kita pilih setiap setiap berapa? 40. Jadi 200 dibagi 40 berapa? 5. Ya, berarti sini 5 bintu labun. Atau misalkan kita ambil yang khamsun, ya 5 berarti 200 bagi 5 4. Kita ngeluarkan 4 hikoh. Jadi bisa pilihan. Jadi di setiap hitungan 40 di setiap hitungan 40 diambil bintu labun, dan di setiap hitungan 50 diambil apa? Hikoh. Itu kalau ontanya lebih dari berapa? Lebih dari 121. Kalau kurang dari itu tadi perinciannya. Ya, itu kalau onta. Hitung-hitungan ya. Baik. Wa miqdaru zakatil baqar. Sudah ada nih. Lanjut dah, gimana? Skip dulu atau istirahat dulu? Tinggal sedikit ya. Bismillah. Baik. Wa miqdaru zakatil baqar, dan ukuran zakat sapi tabi'un, yaitu tabi'. Tabi' itu adalah sapi yang sudah berumur 1 tahun. Au tabi'atun atau tabi'ah, yaitu yang betina. Tabi' itu jantan, tabi'ah betina. Fi salatina minha pada 30 ekor sapi. Kalau 30 ekor sudah mulai nisab, mengeluarkan berapa? 1 ekor sapi yang sudah umur 1 tahun. Wahya awalun nisabiha, dan 30 itu adalah awal nisab. Wa musinnatun dan 1 musinnah. Musinnah itu sapi yang sudah berumur 2 tahun. Fi arba'in pada 40 ekor sapi. Wa tabi'ani dan 2 tabi'. Fi sittina pada 60 ekor sapi. Ya, 2 tabi'. Thumma kemudian di atas 60 hitungannya tabi'un 1 tabi' fi kulli salasin di setiap 30. Wa musinnatun dan 1 musinnah fi kulli arba'in di setiap 40. Misalkan kalau dia punya 120 onta, 120 sapi misalkan, maka bisa dihitung setiap 30-nya atau setiap 40-nya. Kalau dihitung setiap 30-nya, maka 120 bagi 30 4. Ya. Maka dia mengeluarkan 4 tabi'. Atau misalkan dihitung setiap 40, maka 3. Berarti 3 musinnah. Wa miqdaru zakatil ghanam, dan ukuran zakat kambing syatun, yaitu 1 ekor kambing, fi arba'ina minha pada 40 kambing. Wa hiya awalun nisabiha, dan 40 kambing itu adalah awal nisabnya.
Wasyatani dan 2 ekor kambing fi mi'atin wa ihda wa isrin pada 121. Wa thalathu syiyahin dan 3 ekor kambing fi mi'ataini wa wahidah pada 201 ekor kambing. Itu mengeluarkan 3 kambing. Wa arba'u syiyahin dan 4 ekor kambing fi arba'i mi'ah pada 400 ekor kambing. Kalau di atas itu, di atas 400, tsumma syatun fi kulli mi'ah, maka zakatnya 1 ekor kambing setiap hitungan 100-nya. 500 ya 5 ekor kambing. 550 ya 5 ekor kambing. Karena 50-nya enggak mencapai 100. Wa miqdaru zakatin naqdain. Ukuran zakat naqdain, emas dan perak atau yang diukur, yaitu termasuk zakat rikaz, zakat ma'din. Berapa yang dikeluarkan? Rubul usyri. 2,5%. 2,5%. Ya. Baik. Wa miqdaru zakatil mu'asyarat. Dan ukuran zakat mu'asyarat, zakat mu'asyarat itu zakat tadi, zakat pertanian. Berapa yang dikeluarkan? Al-usyru 1/10. 1/10 berarti berapa? 5%. 10%. Iya, 10% ya. 10%, ya, 10%. 10%. Ya. Baik. Kalau rubul usyri tadi 4/10, ya. Ya, 4/10. Kalau usyr itu 1/10, jadi 10%. Insukiyat itu 10% kalau diberi air bighairi mu'natin, tanpa ada usaha. Misalkan airnya berasal dari sungai, dari danau, dari hujan misalkan. Wa illa kalau tidak, maksudnya airnya pakai diesel, pakai sumur, ya, pompa air. Fanisfuhu, maka separuh dari 1/10, yaitu 1/20, yaitu 5%. Ya. Kalau misalkan pakai pompa air atau yang misalnya. Wa miqdaru zakati tijarah, ini yang ditanyakan Satria tadi. Ukuran zakat perdagangan, berapa yang dikeluarkan? Rubu' usyril qimah. Ya. 4/10 dari harga. 4/10 dari harga. Maksudnya kalau dihitung pakai rupiah atau dihitung pakai emas gitu ya. Jadi ya 2,5%-nya. Jadi dikira-kira harganya sudah berapa totalnya, ya. Kemudian dikeluarkan 2,5%-nya. Wa miqdaru zakatir rikaz, adapun ukuran zakat rikaz adalah al-khumsu. Ya, al-khumus. 1/5. Ya. 1/5 berarti 20% ya. 1/5. 20%-nya. Wa miqdaru zakatil ma'din, dan ukuran zakat pertambangan rubul usyri 2,5% atau 4/10-nya. Baik, demikian. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya. 2,5% mungkin 4/100 sebenarnya. Hah? 2,5% itu 4/100. 4/100 ya? Ya karena kalau 25/100 25/100 itu 1/4. Kalau 2,5/100 berarti 10/4 gitu. Bukannya 4/10? Oh iya, ada ya? Atau dicari sih sebentar. Saya carikan. Sekarang ngeblank jam 12. Iya, kan 2,5%, 2,5 dibagi 100. 2,5 bagi 100 berapa ya? Rubul usyr. Seingat saya sih 4/10. 4/10 ya? 4 rubul usyr gambar. Oh, iya sih. Iya benar. Nah, iya 4/10. 4 bagi 10 ya 2,5. Iya. Iya benar. Sama. 4/10 ya, benar, sudah, benar. Yakin ya? Yakin. Yakin ya, Anda masih cari soalnya.
Rubul usyr Dari qimah tuh semua ya keuntungannya, modalnya, dan barang-barangnya itu. iya. Yakin kan ya? Nah, tuh. Sulus. Coba lihat ini. Rubu'ul usyr. Rubu'. Iya. 4/10. 4/10. Baik. Demikian Allah taala alam.